Seperti ini penampakan rem belakang Toyota Rush tahun 2011. Di sini kita bisa lihat ada rembesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Video kali ini saya sedikit mendokumentasikan tentang seputaran rem perodo atau rem belakang Toyota Rush ya. Nah, setelah kita dongkrak, pertama-tama pastinya kita buka roda dulu. Ini keluhannya di remnya, jadi kalau ditekan terus-terusan dia semakin dalam ya, atau udah mau semi blong kayak gitu. Jadi eksekusinya kita akan ganti kampas sama cek seputar kebocoran oli. Nah, kalau udah dibuka, kalau di sini sih biasanya untuk keamanan bannya disimpan di bawah mobil ya. Nah, ini untuk membuka tromolnya ada 2 lubang, itu ukuran derat 12 mili ya kalau nggak salah. Kalau pakai baut dia pakai baut 14. Nah, seperti ini baut 14 mili, bukan, maksudnya baut dengan kunci 14 ya. Nah, ini udah dicat, tapi catnya nggak begitu rapih ya. Biasanya kalau ini terkunci rapat, kita harus ketok-ketok sedikit nih. Sayang sih emang, harusnya nggak perlu diketok. Tapi catnya juga ini cat biasa, pakai koas, biar nggak begitu kelihatan berkarat kali ini. Nah, ini tadinya saya suruh diganjal, ini yang pukul, langsung pukul aja nih. Tapi udah izin ya ini sama yang punya nih, gak apa-apa katanya. Masih kencang, kita pukul-pukul dikit. Oke, nah seperti ini. Kalau remnya udah aus itu kelihatan banyak debu, kotor sekali di tromolnya. Kita deketin. Nah, seperti ini penampakan rem belakang Toyota Rush ya. Ini tahun 2011 nih. Ada gentong remnya. Nah, kita lihat ini ada sedikit rembes kebocoran, yang ini bagus. Terus susunannya ini untuk settingan remnya, ada pegas kampas atas, terus settingan untuk penyetelan rem otomatis yaitu. Jadi ketika diinjak rem, kalau kampas sudah aus, dia akan ikut berputar untuk menyesuaikan kerapatan terhadap tromol. Nah, dia ditarik sama pegas satu. Ini pengencang kampas. Nah, ini pegas yang bagian bawah. Itu ada untuk dari rem tangan ya. Kalau untuk parkir dipasang ke bagian bawah kampas bagian belakang. Nah, jadi sebelum bongkar hafalin dulu posisinya, jadi ntar kita pas pasang gak begitu pusing ya. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu dibikin ribet kalau mau buka sendiri juga. Kita buka,
Nah, setelah dibuka kita lihat dulu sebelum dibongkar seperti apa susunannya. Nah, nanti targetnya pemasangan seperti itu lagi. Kita buka pengencengnya dengan cara menekan pegasnya dan memutar klip yang seperti pakunya itu ya. Nah, itu kita cabut dari bagian dalam. Terus kita lepas pegas bagian bawah. Bisa pakai obeng, kadang-kadang susah sih. Sebenarnya ini enaknya pakai tali. Cuman kadang kalau posisi lagi enak, males untuk berdiri, itu apa aja yang ada di pinggir. Nah, seperti itu. Lepasin aja dulu. Sebenarnya ini kalau yang udah senior banyak sih trik-trik cepet ya. Kalau saya sih yang penting asal kebongkar aja gitu ya. Kita lepas pegas bagian atas, terus pegas setelannya kita lepas. Nah, udah kita cabut. Terus tali yang dari rem tangan kita lepas juga ntar. Sebenarnya ini model kayak gini ini yang sama itu kalau nggak salah Terios juga sama ya, kurang lebih seperti ini. Karena Toyota Rush juga kalau bagian tromol itu pakainya Daihatsu itu. Sama buat Terios. Nah, pernya kita dorong, nah kita lepas. Nah, ini bagian untuk pengereman yang ditarik ya dari rem tangan kalau biasa buat parkir. Ini kotor sekali. Pertama-tama kita bersihin, nanti periksa dulu karetnya apakah ada kerambesan oli atau gimana. Soalnya ini remnya jadi performanya kurang. Coba kita angkat aja dulu sedikit. Nah, ini udah kelihatan ya, ada oli bocor. Ini minyak rem. Kalau dibiarin ini takutnya ntar ketika jalan blong. Nah, jadi ketika udah kerasa sedikit rem agak berkurang, harusnya ini langsung dicek. Nah, kan kelihatan itu bocor. Belum parah sih. Kalau yang udah parah itu bisa sampai keluar, kelihatan di pelek ada bekas rem oli rem yang keluar, minyak rem. Untuk rush biasanya ini karetnya dia terpisah dengan bodi yang mendorong kampasnya. Untuk model-model lain dia karetnya menyatu, modelnya model O-ring. Kalau ini enggak, ini modelnya kayak mangkok kalau nggak salah. Kalau namanya nggak tahu sih, yang penting kayak gitu aja modelnya. Yang ini masih bagus nih, yang sebelah lagi. Susah nih pakai tangan sebelah. Kita simpen dulu kameranya. Oke. Usahain ketika mengganti karet master rem jangan terlalu banyak oli yang keluar. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya, banyak juga, agar lebih mudah aja. Nanti setelah karetnya dilepas kita tutup pakai
apa aja yang bisa menutup lubangnya itu. Kalau di bagian gentongnya udah ada karat, kita bersihin sama amplas. Amplasnya harus pakai yang lembut, jangan sampai terjadi goresan-goresan kasar. Yang penting karatnya bersih. Nah, ini per di bagian tengahnya ini ya. Jadi antara karet sama karet itu ditahan sama per. Nah, ini penampakan kampas perodonya. Untuk bagian rem tangan ya, itu dia biasanya semua mobil juga disimpan di kampas bagian belakang. Jadi ada bagian depan, bagian belakang. Nah, untuk penggantian kampas biasanya untuk rem tangannya kita pindahin dulu. Kita congkel klipnya, kita buka, terus kita pasangin ke kampas yang baru. Nah, ini klipnya nih, kita congkel aja. Nah, ini bagian untuk rem tangannya kita lepas. Ini dilepas, nanti buat dipasang lagi di kampas yang baru. Itu as penguncinya. Dan jangan lupa satu lagi, nah ini nih, ini untuk penahan settingan remnya ya, harus dipindah juga. Dia pakai kunci 8. Nah, ini kampas yang baru, modelnya polos kayak gini. Ini jangan khawatir tertukar karena depan belakang modelnya sama. Terus dia ada tulisan di sebagian merek ada tulisan, itu nggak pengaruh juga ya. Yang penting kita samain aja posisinya dengan yang bekasnya. Nah, seperti ini pokoknya, itu yang jangan kebalik antara bagian atas sama bagian bawah. Nah, seperti ini nanti pemasangannya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini derat untuk penahan settingan rem, kita buka. Nah, ini pakai kunci 8 ya. Jangan sampai ketinggalan itu. Terus kita pindahin ke kampas yang baru. Nah, seperti ini. Kita tinggal kencengin. Nah, jangan lupa untuk membersihkan setiap kita buka rem, bersihkan. Kalau di sini saya pakai air aja nih, pakai sabun. Karena terbatas ya, saya pakai botol bekas nih, kasih lubang. Terus airnya dimasukin, jadi bisa disemprot-semprot dikit. Nah, seperti ini. Dicuci bersih pakai sabun, pakai kuas. Nanti bagusnya sebelum pemasangan pastikan dulu sampai kering ya, takutnya ntar kalau ada air yang menggenang itu terjadi karat. Tapi kalau ada juga sih ketika udah dipakai kan itu apa namanya, karena putaran roda sama segala macam itu air bakal hilang sebenarnya. Yang jadi karat itu biasanya yaitu kebocoran dari minyak remnya sendiri. Bersihkan semua bagiannya. Bilas beberapa kali itu ya, jadi kan pas pertama kotor itu pakai sabun banyak juga nggak kelihatan ada buih busanya.
itu saking kotornya. Mungkin ada yang kalau yang gerak cepat sih ya pakai angin, cuman kalau di sini kalau ditiup pakai angin saya nggak enak, apa sih, takut keisap. Kalau saya lebih baik pakai air aja, jadi debunya nggak terbang ke udara. Nah, sudah rata, disiram, ulang lagi beberapa kali sampai kelihatan bersih, dan ketika dikasih sabun udah berbusa berarti itu udah bersih. Nah, kalau saya sih pakai cara-cara sederhana kayak gini aja. Kalau gambarnya kurang enak dilihat, maaf ya, ini soalnya saya rekamnya pakai handphone, terus gak pakai tripod juga. Nah, ini kurang lebih seperti ini hasilnya. Terus jangan lupa tromolnya juga kita bersihin. Nah, kalau untuk tromol nanti kalau udah bersih, kalau saya sih kadang dijemur, kalau cepet ya dilap aja supaya kering. Terus komponen-komponen bagian dalamnya juga besi-besi kayak pegas gitu, kita cuci bersih semua. Untuk mobil ini kebetulan bagian pengereman kita buka semua, kita ganti semua. Ini dari keempat rodanya, dari mulai rem cakram yang depan, kiri kanan, belakang kiri kanan, terus ganti suspensi juga, stabilizer sama bos-bos karet itu semua kita ganti ya. Nah, ini saya dokumentasiin untuk ganti kampas roda aja nih, yang belakang bagian kanan. Sebenarnya ini kan gampang sih sebenarnya. Jadi modalnya, peralatannya kita tinggal punya dongkrak sama kunci roda, kunci 14, udah. Ini kalau ganti rem paling pakai tang, gap, obeng. Jadi kalau misalkan dalam keadaan darurat jauh dari bengkel misalnya ya, kita kerjain sendiri juga bisa. Nah, ini karet sealnya seperti ini modelnya. Kalau untuk Toyota Rush, sebagian kan itu modelnya o-ring ya, kalau ini enggak o-ring. Ini kebanyakan itu nempel di bodi pistonnya, kalau ini enggak, dia ada di depan piston, jadi pistonnya kedorong sama karet. Nah, kalau yang orisinilnya ini bagian tengahnya ada buat nempelin pegasnya itu ya, ada yang nonjol itu nanti pas ke titik tengah pegasnya. Nah, untuk solusinya menanggulangi yang rembes kayak tadi itu, kita ganti aja karetnya sama yang baru. Nah, kalau pistonnya ini nggak perlu diganti nih, kita ganti karetnya. Terus bagian-bagian yang berkarat biasanya sih kalau kebanyakan dibilang gentong ya, itu tuh yang nempel di roda itu, gentong remnya kita amplas sampai lembut, pakai amplas yang lembut juga. Jadi bagian karatnya itu harus hilang, karena kalau masih kerasa kasar atau ada yang menonjol itu bisa jadi penyebab rembes minyak rem kembali itu ya. Jadi usahain harus sampai rata lubang si gentong remnya itu. Nah, kita cek aja pakai jari tangannya.
Nah, ini kita mau ganti, kebetulan yang model kayak orisinilnya nih nggak ada ya, malum lah ini di kampung. Yang penting kita pakai ukuran yang sama. Ini serinya 13/16 kalau nggak salah ini. Coba kita lihat mana nih angkanya. Nah itu. Jadi sealnya itu ukurannya 13/16. Kalau yang orisinil kan tadi ada tonjolannya di tengah. Kalau ini kita dapatnya nggak ada tonjolan, dia rata. Bisa sih dipaksain dipasang, yang penting kita nggak terjadi kebocoran lagi. Pertama-tama kita masukin karetnya, usahain lurus, jangan sampai miring. Setelah masuk nanti kita dorong pakai piston, bagian depan bagian belakang dimasukin, terus di tengah-tengahnya jangan lupa kita kasih per. Nah ini masukinnya kayak gini aja nih. Kalau yang model-model o-ring itu kita tinggal masukin ke pistonnya, lalu kita masukin ke gentong, udah beres. Kalau ini prosesnya ya dibilang agak sulit karena untuk antisipasi jangan sampai si karetnya itu miring. Kalau untuk pemasangan supaya gampang ya, kita bisa buka dulu si settingan pembuangan minyak remnya. Di bagian belakang itu ada, kita kendorin dulu supaya pas kita dorong yang bagian depan bagian belakang, ketika ada tekanan angin dia keluar ke lubang pembuangan minyak rem. Pastikan karetnya tidak miring. Nah itu baru sebelah bagian belakang kita masukin per, kita masukin karet, kasih minyak rem dulu supaya agak licin ya, sebagai pelumas. Ya ini sederhana aja sih, nggak pakai alat, pakai tangan aja, pakai piling biar nggak miring. Kalau untuk dunia servis sih semuanya modalnya itu skill cuman beberapa persen ya diperlukan. Tapi yang diperlukan lebihnya itu adalah keuletan dan target. Jadi ulet untuk mendapatkan target yang sesuai dengan standar pabrikan. Walaupun pengerjaan tidak sesuai standarnya sih ini. Nggak pakai sarung tangan, terus tempatnya juga nggak pakai keramik. Ya yang penting jalan lah. Nah kita pastiin lagi biar rata. Oke. Kalau dari mobil-mobil kecil, kebanyakan yang blong itu emang penyebabnya ada di sini, rembes di sini, sama rembes di bagian master atas. Jadi ketika diinjak rem sudah habis, tapi ban nggak begitu, cengkramannya berkurang gitu ya. Nah, kalau kasus-kasus lain sih itu kan di luar dugaan, seperti kebocoran selang atau segala macam lah, itu di luar dugaan. Kalau yang kayak gini nih udah biasa, jadi dia ausnya ada di gentong bawah sama master atas seperti itu. Nah ini udah selesai terpasang. Terus kan tadi pas kita buka minyak rem keluar lagi nih, kita cuci lagi minyak remnya, karena kalau bekas minyak rem sampai nggak bersih nanti itu akan menjadi penyebab berkarat ya.
pastikan kita cuci lagi pakai sabun, disiram pakai air juga, sebenarnya itu udah bersih. Yang penting bekas minyak rem jangan sampai nggak dibersihkan gitu ya, seperti itu. Nah, ini pembersihan minyak rem yang kemana-mana. Siram lagi pakai air. Nah, kita mulai penyusunan kembali kampasnya. Nah, intinya untuk bagian rem tangan ada di bagian dalam ya. Kita pasangin kembali. Nah, seperti ini posisinya. Terus kita masukin klipnya, jangan lupa. Klipnya ini kan jadi terbuka ya. Nanti kita kencangin pakai gegep aja nih, dicapit. Nah, seperti ini. Nah, ulangi lagi. Nah, udah belum? Nah, yang penting si bagian ujungnya udah nyatu, itu udah kencang ya. Nah, ini pastikan untuk settingan rem otomatisnya, atau kita bisa setting manual juga, ini gak apa sih, harus longgar ya. Dia harus mau berputar, 3 bagian itu terpisah, bisa berputar. Nah, susunnya kayak gini, jangan sampai kebalik ya nih. Nah, ini untuk setting rem otomatisnya. Jadi dia kerjanya kalau kampas udah aus, ketika diinjak rem dia akan otomatis memutar gigi settingan sehingga dratnya kebuka dan akhirnya si kampas terdorong, seperti itu. Sebelum dimasukin kita pasangin dulu tali rem dari rem tangannya ya. Kita tarik pegasnya sampai kelihatan talinya, tahan dikit, susah nih kalau pakai kan. Oke, kita kaitin. Nah, jadi seperti ini, kita tempel, kita pasang penguncinya ya dari belakang. Penguncinya itu, nah kita tempel sesuai lubang. Nah, nanti kita dorong pegasnya, terus kita putar si pakunya itu supaya terkunci. Hanya sesimpel itu. Nah, seperti ini udah kencang nih. Ini bisa beberapa cara ya. Ada biasanya sih kalau yang mudah kita pasang pegas yang bagian bawah dulu, baru kita tempel ke roda. Kalau ini saya nggak pasang dulu, biar kelihatan aja. Jadi ntar pasang pernya kalau udah terpasang kampas di roda itu agak susah. Settingannya masukin ke celah yang ada di setiap kampas. Nah, itu ini bagian depan. Usahain posisi pistonnya juga itu kan ada cowakannya ya, itu pas menghadap ke atas ke bawah biar pas ke posisi perodo. Nah, kalau kayak gini kita dorong dulu dikit. Ini kurang dorong ya. Jadi nggak perlu begitu ahli sih, yang penting kita bongkar dan pas kita pasang itu posisinya hasilnya seperti kayak sebelum kita bongkar. Itu aja sih targetnya ya. Terus teman-teman juga kalau misalkan mau periksa-periksa, kalau nggak mau ganti sendiri ya kita periksa aja dulu
periksanya kita buka roda, buka tromol, kita lihat. Nah, nanti kalau gak mau ngerjain sendiri, kita bisa bawa ke bengkel langganan masing-masing gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilihat tahapan-tahapannya walaupun belepotan. Nah, sebelum pemasangan pegas, pastikan si settingan kampas perodanya itu udah terpasang kecoaknya ya. Nah, ini kalau susah dia kan apa sih namanya, si piston di gentong remnya itu agak keluar. Nah, jadi nanti kalau udah dipasang pegas ini udah kencang. Nah, ini bisa beberapa cara nih ya, bisa pakai obeng, bisa pakai tali ditarik. Kalau saya ini pakai gegep, cuman gegepnya itu atau apa sih, tang ya. Enaknya ini pakai tang potong. Kalau tang potong kan bodinya kecil, terus cengkramannya juga kuat. Cuman pas kita neken tang potong itu hati-hati jangan sampai pernya kepotong. Kalau yang tenaga tangannya gede itu kepotong ntar pernya. Nah, kalau pakai tang kombinasi itu agak sedikit licin. Saya cari tang potong dulu. Ini saya ngambil suara sambil ngopi ya, pagi hari. Nah, kan ditarik yang bawah, bagian atas renggang, dan settingan lepas lagi. Ya, di sanalah masalah kehidupan. Yang penting hasilnya kayak gini. Nah, bekas bawah pasang, bekas atas mau udah pasang. Oke, kita tutup lagi. Nah, setelah penutupan selesai, nanti kita tinggal membuang angin di saluran minyak remnya. Caranya ntar kita buka dari bagian depan dari tampungan minyak rem. Kita tambahin dulu sampai full. Nah, sudah gitu remnya diinjak-injak sampai nahan sedikit. Ketika nahan, si bagian pembuangan dibuka, terus tutup lagi, remnya diinjak-injak lagi atau bahasanya dikocok lagi, udah nahan, buka lagi sampai nanti kerasa remnya emang udah benar-benar full ya. Jadi diinjak sedikit udah kerasa nahan gitu. Kalau untuk mobil-mobil kayak gini, ini kan udah pakai booster ya, jadi usahain kalau nggak hidupin mesin, jalur ke booster selangnya dibuka di bagian depan. Kalau nggak dibuka, ini mesin sambil hidupin gitu. Untuk setting remnya ntar kita injek rem, terus rem tangan diangkat gitu. Kita kencengin kembali. Oke, semoga bermanfaat. Mungkin seperti inilah urutan
penggantian kampas periode Toyota Rush 2011. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.